Pemirsa, nama tenaga ahli utama KSP Ali Muchtar Ngabalin viral di media sosial. Surat berisi permintaan bantuan dana sebesar 800 juta rupiah kepada Wali Kota Cirebon beredar. Inilah surat yang tengah viral di media sosial. Diduga surat ini palsu dan mencatut nama tenaga ahli KSP Ali Muchtar Ngabalin serta memuat kop kantor staf presiden. Dalam surat termuat permintaan bantuan uang sebesar 800 juta rupiah pada Wali Kota Cirebon untuk acara amal. Namun surat ini dipastikan palsu dan bertujuan untuk menipu. Apakah benar ini surat dari Pak Ngabalin? Ini diantaranya yang perlu saya klarifikasi, bahwa itu tidak benar tanda tangannya Pak Ngabalin, bahwa itu tidak benar menggunakan kop KSP, semuanya dipalsukan. Senada, Wali Kota Cirebon juga merasa janggal dan tidak percaya surat berasal dari KSP. Saya kira kepala daerah ini nggak bodoh-bodoh teing gitu kan, harus kemudian mempercayai hal-hal yang demikian. Nah, kira-kira seperti itulah. Tapi intinya suratnya masuk apa segala macam, tapi tadi saya kira kepala daerah ataupun siapapun ya bukan orang yang kemudian bisa dibodohin. Terkait kasus ini, pihak KSP akan melaporkan ke polisi dengan aduan upaya penipuan dan pemalsuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, baru saja tenaga ahli utama KSP Ali Muchtar Ngabalin tiba di Barreskrim Polri untuk melaporkan kasus pencatutan namanya. Kita bergabung dengan rekan Nadia Valery di Barreskrim Mabes Polri. Selamat siang Nadia. Apa saja tadi yang disampaikan oleh Ali Muchtar Ngabalin dan apakah laporannya sudah selesai? Ya, Benedetta, Wilson dan juga pemirsa, hingga siang hari ini Ali Muchtar Ngabalin masih berada di SPKT Barreskrim Polri untuk melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik dan juga pemalsuan tanda tangan terkait dengan pengiriman surat permintaan sumbangan sebesar 800 juta rupiah kepada Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz. Tadi Ngabalin tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan dinampingi tim kuasa hukum, di mana pada kedatangannya hari ini Ngabalin juga sudah membawa sejumlah barang bukti termasuk diantaranya surat permintaan sumbangan yang dikirimkan tertanggal 24 Maret 2022. Ngabalin menyebutkan ada sejumlah kejanggalan dalam surat tersebut, diantaranya yakni tanda tangan yang dicantumkan bukan merupakan tanda tangan asli Ngabalin meskipun ditulis dalam bahasa Arab Melayu. Dan juga dia menyebutkan bahwa surat yang dikirimkan tidak sesuai dengan kaidah pengiriman surat KSP dan bahwa jabatannya sebagai tenaga ahli utama juga tidak memiliki wewenang untuk mengirimkan surat atas nama lembaga. Dan berikut wawancara kami dengan tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Muchtar Ngabalin. Kehadiran Bang Ali di sini juga tentu sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai pegawai di kantor staf presiden, dan yang lebih terpenting itu kan kalau di luar KSP itu kan sebagai ketua umum pengurus pusat Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia. Jadi bagaimana ya kalau ada orang mencatut nama saya kemudian di lembaga kepresidenan seperti itu. Ya, Benedetta dan juga Wilson, hingga saat ini juga Ngabalin belum mengetahui identitas pengirim surat. Memang di dalam surat tersebut ada nomor handphone yang dicantumkan atas nama Dian Cahyani, namun pihaknya juga belum menyelidiki apakah identitas tersebut memang merupakan benar pengirim surat ataukah merupakan identitas fiktif. Ngabalin berharap nantinya pihak kepolisian dari Barreskrim Polri dapat segera menemukan identitas pengirim surat. Dan dalam laporan hari ini Ngabalin juga mencantumkan beberapa surat palsu lainnya yang mengatasnamakan KSP dan juga Kepala KSP Muldoko yang sebelumnya juga sudah pernah dikirimkan, dan ini juga merupakan tindak pidana penipuan. Ngabalin menegaskan bahwa selama ini KSP tidak pernah meminta sumbangan ataupun uang untuk kegiatan apapun, dikarenakan untuk seluruh kegiatan KSP sudah didanai APBN. Dan dia juga mengapresiasi bahwa untuk permintaan sumbangan sebesar 800 juta untuk donasi anak yatim dan juga duafa pada bulan Ramadan ini tidak digubris oleh Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz, dan karenanya tidak terjadi pengiriman uang yang mengakibatkan kerugian material terhadap Ngabalin. Ya, kembali ke studio, Benedetta, Wilson. Baik, terima kasih atas laporannya Nadia. Selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Terdakwa kasus penistaan agama M. Kosman alias MKC divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat. Sementara itu sejumlah massa pendukung melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Ciamis. Sejumlah massa dari pondok pesantren di Priangan Timur mengawal sidang vonis MKC. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan. Vonis dibacakan Hakim Ketua Vivi Purnamawati di Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat. KC dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana sebagaimana dalam dakwaan primair. Bahwa dengan pidana maksimal 10 tahun setelah memperhatikan segala fakta yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat bukti, dan keterangan terdakwa sendiri. Maka Majelis Hakim menyimpulkan dan menjatuhkan pidana 10 tahun terhadap terdakwa MKC. Terkait vonis ini, penasihat hukum menyatakan banding. Tim hukum KC kecewa karena tidak ada hal yang meringankan. Namun Majelis Hakim menyatakan vonis ini dijatuhkan dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. KC ditahan di Lapas Kelas 2B Ciamis, Jawa Barat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, Ainjus melaporkan. Memasuki bulan Ramadan, intensitas tawuran justru semakin marak. Tentu saja aksi tawuran ini meresahkan warga dan diharapkan pengamanan ekstra dilakukan saat bulan Ramadan. Momen Ramadan harusnya diisi dengan kegiatan positif. Namun sayangnya, sebagian remaja yang tidak melakukan kegiatan keagamaan yang sedang berkelompok dan mudah terpengaruh akan hasutan negatif bisa dengan mudah saling serang dengan kelompok lawan. Hampir saja setiap hari informasi aktivitas tawuran selalu menghiasi layar kaca dan media online di bulan Ramadan. Seperti di Bekasi, Jawa Barat, kelompok remaja asal Kampung Jati Asih dan Kampung Ceger, Cikunir ditangkap polisi usai terlibat tawuran perang sarung yang sarungnya diisi dengan batu dan kayu saat menjelang sahur. Aksi tawuran membuat warga sekitar yang sedang mempersiapkan sahur ketakutan. Sementara di kawasan Tangerang, tawuran remaja juga terjadi mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sekelompok pemuda terlibat tawuran menjelang sahur di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tawuran awalnya menggunakan sarung, lalu meluas dengan menggunakan tangan kosong hingga senjata tajam. Aktivitas tawuran dilakukan saat malam hari hingga subuh. Namun aktivitas ini seperti menjadi kebiasaan, sehingga aksi tawuran menjadi permasalahan sosial yang tak kunjung tuntas. Diperlukan pengurus wilayah yang bertindak keras dan tegas membawa pelaku tawuran ke pihak polisi hingga ada efek jera. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, lantas apa yang membuat tawuran dan juga kejahatan jalanan ini justru makin marak di bulan suci Ramadan? Sudah bergabung bersama kami pemirsa, Yuwanita Aprilandini, pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta. Selamat siang Mbak Yuwanita, ini apa sih yang membuat sebenarnya tawuran ini semakin marak di jalanan justru pada saat bulan Ramadan? Ya, selamat siang. Jadi memang makna dari Ramadan itu sendiri sebenarnya bermakna spiritual ya. Dia bisa untuk fokus kita beribadah dan juga menahan hawa nafsu. Tapi di sisi lain karena Ramadan itu tiap tahun kita lalui, kita lakukan, jadi dianggap menjadi rutinitas. Nah, ketika Ramadan itu menjadi rutinitas, itu ya dia tidak lagi bermakna spiritual, ya sehingga, penyimpangan perilaku, kekerasan dan juga perilaku pelanggaran itu tetap akan terjadi. Ya, apalagi ini pelakunya saya lihat kebanyakan usia remaja ya, seperti itu. Oke. Mbak Yuwanita, apa sih yang menjadi faktor anak remaja ini banyak sekali yang terlibat tawuran, melakukan aksi kriminalitas, mengingat usianya yang sangat muda, dibutuhkan mental yang cukup luar biasa berani untuk melakukan aksi kriminalitas untuk usia di bawah umur ini. Apa faktornya, Mbak? Ya, jadi range usianya kan saya lihat remaja tuh setidaknya 13 ya sampai 17 tahun gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya fase
pencarian jati diri dan identitas ya kalau kita bisa lihat ya di fase transisi ini. Nah di fase ini peran peer group atau kelompok bermain ini penting dibanding keluarga karena mereka menganggap bahwa lebih dekat dengan teman sebaya, teman sepermainan dibanding keluarga. Nah oleh karena itu kalau remaja ini salah gaul gitu ya misalnya ketika sahur gitu ya atau ketika buka puasa justru diajak untuk melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran, mereka akan ikut karena salah satu aktualisasi diri remaja di masa labil ini adalah melalui peer groupnya karena ini kan selalu berkerumun, bergeng, berkelompok gitu ya peristiwa-peristiwa ini, Mbak. Artinya hal ini bisa dicegah jika remaja ini keluar dari peer groupnya yang berdampak negatif, Mbak. Ataukah ada cara lain agar anak-anak remaja ini masing-masing secara individu tidak terlibat dalam tawuran? Oke, jadi faktor pertama itu memang pengawasan keluarga terhadap remaja ini. Siapa sih temennya? Ya siapa peer groupnya? Nah setelah sahur atau menuju buka puasa dia kumpul sama siapa? Gitu. Nah ini memang pertama kali keluarga dalam konteks ini orang tua ya. Nah kemudian memang kegiatan-kegiatan positif di bulan Ramadan ini sebenarnya banyak untuk remaja daripada menjelang sahur itu tawuran gitu ya, bawa-bawa celurit ya, kemudian berkelompok nggak jelas. Nah ini kan dia bisa melakukan kegiatan positif menggalakkan kembali sih sebenarnya kita sudah punya misalnya remaja masjid atau ormas-ormas keagamaan yang menyediakan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Oke, tapi Mbak Yuanita ini ada mungkin geng remaja yang ketika dia tawuran lalu ketika dia ditangkap dia merasa bangga. Nah, adakah pendekatan tertentu yang bisa dilakukan selain mungkin polisi merazia setiap sahur? Adakah pendekatan-pendekatan khusus ke remaja yang lagi cari jati diri? Oke, jadi kalau di kepolisian memang harus dilihat ya skala waktu terjadinya pelanggaran yang tertinggi. Memang saya lihat 2 waktu itu Mbak, menuju buka puasa dan juga sahur menuju azan subuh. Nah di situ memang tempat-tempat yang rawan kalau bahas kepolisiannya itu harus ada patroli. Ya, jadi kan polisi ini udah tahu nih ada patroli. Walaupun tawuran itu belum terjadi, tapi kalau sudah terlihat indikasi bergerombol, walaupun simbolnya tuh pakai sarung, tapi kan tadi sarung menariknya malah menjadi salah satu alat tawuran ya. Betul. Ini luar biasa ini ya. Nah jadi ya setidaknya kalau ada polisi kan dia melihat agak takut atau agak ada pengereman gitu dari dalam dirinya gitu dan juga kelompoknya kalau ingin berbuat pelanggaran seperti itu. Baik. Lalu ini tadi mungkin memang peran orang tua saat ini dibilang lebih sedikit, lebih penting, lebih banyak peran peer. Tapi bagaimana orang tua ini juga bisa mengarahkan anaknya agar juga memilih peer-peer yang dampaknya positif dan juga sehingga tidak ikut tawuran anak-anak remaja ini, Mbak? Ya, jadi mengarahkan ya tadi kegiatan positif. Setahu saya sih di setiap masjid pasti ada kegiatan buka puasa atau sahur bersama. Itu kan lebih positif ya di masjid. Tadarus bersama atau misalnya kepanitiaan ya selama bulan Ramadan bersama itu isinya juga usia 13 sampai 17 tahun remaja yang juga sedang mencari jati diri gitu atau identitas tapi dia bisa nggak di jalanan gitu loh ya. Dia bisa ke tempat-tempat peribadatan dan ini mungkin fokusnya kepada orang tua gitu. Jadi harus benar-benar tahu anaknya ini kalau mau buka puasa dan menjelang sahur ya. Nah, ini di mana gitu. Kalau memang tidak bisa dikontrol ya lebih baik di rumah. Oke. Seperti itu. Baik, Mbak Yonita, apakah maraknya tawuran di kalangan remaja ini juga dipengaruhi oleh peran dunia pendidikan ataupun juga sekolah yang sedikit menjauh dari anak-anak karena faktor pandemi mereka harus belajar secara daring sehingga pengawasan guru dan sekolah juga berkurang? Oke, memang pandemi COVID ini membuat ya metode pembelajaran yang tatap muka menjadi daring ya atau di rumah gitu. Kontrol guru itu kalau dulu ya, kalau misalnya sebelum COVID kan kita ke sekolah terus ada tarawih bersama ditanda tangan, guru agama mengontrol gitu ya. Kalau sekarang kan tidak lagi gitu ya, semua serba setor diupload melalui video kadang-kadang kegiatan-kegiatan di rumah. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol apakah benar-benar dilakukan ya
gitu, namanya juga proses perekaman, itu tidak langsung terlihat. Ya memang ini ada peran yang hilang pengawasan ya dari guru dan sekolah ya di era pandemi ini. Baik, kita harapkan semoga memang tidak hanya keluarga tapi juga polisi bisa berpatroli untuk melihat hal ini sehingga tidak terjadi lagi tawuran di kalangan remaja. Terima kasih Mbak Yuwanita telah bergabung bersama kami. Pemirsa, sebuah truk bermuatan sembako dan barang elektronik terjun ke laut di Pelabuhan Bewalaboa Aceh. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.